losing time, I'm fading fast. Monster Energy putus kontrak, Marc Marquez langsung bawakan Red Bull untuk sponsor utama Ducati. Banyak kabar besar mulai beredar di paddock MotoGP dalam beberapa waktu terakhir. Beberapa jurnalis dan pengamat balap bahkan menyebut bahwa musim-musim mendatang bisa menghadirkan perubahan besar yang mungkin akan mengubah peta kekuatan tim. Cerita ini menarik perhatian karena melibatkan sponsor besar, pembalap juara dunia, dan satu nama yang selalu menjadi pusat perhatian di MotoGP. Bayangkan jika satu tim kehilangan sponsor utamanya, lalu seorang pembalap legendaris datang membawa sponsor baru yang jauh lebih besar. Itulah skenario yang kini sedang ramai dibicarakan di paddock. Semua pembicaraan ini bermula dari kabar mengenai kontrak antara Monster Energy dan Ducati yang akan segera berakhir. Monster Energy sudah lama menjadi salah satu sponsor besar dalam dunia motorsport, terutama di MotoGP. Logo cakar hijau mereka sangat mudah dikenali dan sering terlihat di berbagai tim, perlengkapan pembalap, serta area paddock. Kerjasama dengan Ducati selama ini dianggap sebagai salah satu kemitraan penting, karena Ducati merupakan salah satu tim paling dominan dalam beberapa musim terakhir. Namun beberapa sumber menyebut bahwa kontrak tersebut mungkin tidak akan diperpanjang setelah masa kerjanya selesai. Dalam dunia balap modern, perubahan sponsor bukan hal yang aneh. Banyak perusahaan besar menyesuaikan strategi pemasaran mereka sesuai dengan arah bisnis global. Sponsor bisa berpindah tim, mengganti proyek, atau bahkan meninggalkan kejuaraan tertentu jika dirasa tidak lagi sesuai dengan strategi mereka. Jika Monster Energy benar-benar meninggalkan Ducati, maka tim asal Italia tersebut tentu harus mencari mitra baru yang mampu mengisi posisi penting tersebut. Inilah yang kemudian membuka ruang diskusi mengenai kemungkinan datangnya sponsor besar lain. Di tengah kabar ini, perhatian paddock langsung tertuju pada satu nama besar, yaitu Marc Marquez. Marquez selama lebih dari satu dekade dikenal sebagai salah satu pembalap paling berpengaruh dalam MotoGP. Ia bukan hanya membawa prestasi di lintasan, tetapi juga nilai komersial yang sangat besar bagi tim yang ia bela. Banyak sponsor global tertarik bekerja sama dengannya karena popularitasnya yang sangat luas di dunia motorsport. Setiap kali Marquez bergabung dengan sebuah proyek baru, biasanya akan ada dampak besar dari sisi pemasaran dan sponsor. Salah satu sponsor yang sangat identik dengan Marquez adalah Red Bull. Hubungan antara Marquez dan Red Bull sudah terjalin sangat lama. Ia sering muncul dalam berbagai kampanye promosi Red Bull, mulai dari iklan global hingga berbagai acara motorsport yang mereka dukung. Red Bull dikenal sebagai perusahaan yang sangat agresif dalam mendukung atlet-atlet besar di berbagai cabang olahraga. Mereka tidak hanya hadir sebagai sponsor, tetapi juga sering menjadi bagian penting dalam strategi pemasaran dan branding sebuah tim. Karena itulah muncul kabar bahwa jika Ducati kehilangan Monster Energy sebagai sponsor utama, maka Marquez bisa menjadi sosok yang membawa Red Bull masuk ke dalam tim tersebut. Skenario ini dianggap masuk akal oleh beberapa pengamat karena Red Bull selalu tertarik dengan proyek motorsport yang memiliki potensi besar untuk menarik perhatian global. Ducati sendiri merupakan salah satu tim paling sukses dalam beberapa tahun terakhir, sehingga kolaborasi dengan Red Bull tentu akan menjadi kombinasi yang sangat menarik dari sisi komersial. Selain itu, kehadiran Marquez di sebuah tim biasanya membawa efek besar terhadap popularitas tim tersebut. Marquez dikenal memiliki basis penggemar yang sangat besar di seluruh dunia. Setiap balapan yang ia ikuti selalu menarik perhatian media internasional. Jika ia membawa Red Bull ke Ducati, maka tim tersebut bisa mendapatkan keuntungan besar bukan hanya dari sisi finansial, tetapi juga dari sisi eksposur global. Ducati berpotensi menjadi salah satu tim dengan daya tarik pemasaran paling kuat di MotoGP. Sementara itu, kabar lain yang juga muncul di paddock yaitu perpindahan Francesco Bagnaia ke Aprilia. Bagnaia merupakan juara dunia bersama Ducati dan menjadi salah satu pembalap paling konsisten dalam beberapa musim terakhir. Namun pembahasan mengenai masa depan Bagnaia tidak sebesar kabar yang melibatkan Marquez dan potensi masuknya Red Bull ke Ducati. Beberapa pengamat hanya menyebut bahwa perpindahan pembalap dalam MotoGP adalah hal yang biasa terjadi ketika kontrak mendekati akhir. Walaupun begitu, fokus utama pembicaraan paddock tetap kembali pada Marquez. Banyak orang percaya bahwa pengaruh Marquez di MotoGP jauh melampaui sekadar performa di lintasan. Ia dianggap sebagai salah satu pembalap yang mampu mengubah arah sebuah proyek tim. Dalam sejarah MotoGP, beberapa pembalap legendaris memang memiliki kemampuan untuk menarik sponsor besar dan mengubah struktur tim tempat mereka bergabung. Marquez sering dimasukkan ke dalam kategori pembalap seperti itu. Jika kabar tentang Red Bull dan Ducati terjadi, maka persaingan sponsor di MotoGP juga bisa semakin menarik.
Monster Energy dan Red Bull sudah lama bersaing dalam berbagai cabang olahraga ekstrim dan motorsport. Bagi para penggemar MotoGP, situasi ini tentu membuat suasana menjelang musim baru terasa semakin menarik. Selain persaingan sengit di lintasan, drama di balik layar selalu menjadi bagian penting dari cerita MotoGP. Perubahan sponsor besar, perpindahan pembalap, serta strategi tim seringkali menentukan arah kompetisi untuk beberapa tahun ke depan. Jika semua kabar yang beredar saat ini benar-benar terjadi, maka MotoGP bisa memasuki era baru dengan dinamika persaingan yang lebih seru. Losing time, I'm fading fast. Bos FIM langsung bela Marc Marquez. Sebut manuver Acosta terlalu ceroboh dalam duel krusial MotoGP. Kontroversi besar kembali mengguncang padek MotoGP setelah duel sengit antara Marc Marquez dan Pedro Acosta berujung pada keputusan steward yang memicu perdebatan luas di kalangan pembalap, tim, dan penggemar. Insiden tersebut terjadi dalam momen yang sangat krusial, ketika Marquez diakini berada di ambang kemenangan perdananya setelah melewati masa pemulihan panjang akibat cedera musim lalu. Keputusan panel steward di bawah naungan FIM langsung menjadi bahan diskusi panas. Bukan hanya karena dampaknya terhadap hasil balapan, tetapi juga karena konteks emosional yang melatar belakanginya. Musim 2026 memang dipandang sebagai titik puncak bagi Marquez. Setelah insiden keras diseruduk Marco Bezzecchi di ajang MotoGP Indonesia yang memperpanjang proses rehabilitasinya, pembalap Spanyol tersebut akhirnya kembali menunjukkan tanda-tanda performa terbaiknya. Cedera tersebut tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga mental. Karena setiap pembalap yang kembali dari cedera serius harus membangun ulang kepercayaan diri saat bertarung di batas maksimal. Memasuki musim ini, Marquez tampil dengan pendekatan berbeda. Ia terlihat lebih terukur, tidak lagi memaksakan manuver di setiap kesempatan, tetapi tetap mempertahankan insting menyerang yang menjadi ciri khasnya. Banyak analis menyebut bahwa jika kondisi fisiknya benar-benar kembali mendekati 100%, maka sangat sulit bagi pembalap lain untuk mengalahkannya dalam duel terbuka. Reputasinya sebagai spesialis pertarungan jarak dekat telah teruji selama bertahun-tahun, dan sejarah menunjukkan bahwa ketika ia menemukan ritme terbaiknya, ia mampu mengendalikan balapan dari depan dengan presisi tinggi. Di sisi lain, Pedro Acosta datang dengan reputasi sebagai salah satu talenta paling berani di grid. Sejak naik ke kelas utama, ia dikenal tidak ragu menantang pembalap senior. Gaya balapnya agresif, sudut masuk tikungan seringkali ekstrim, dan ia kerap memanfaatkan celah sekecil apapun untuk melakukan overtake. Kombinasi antara pengalaman Marquez dan agresivitas Acosta inilah yang menciptakan tensi tinggi sejak awal balapan tersebut dimulai. Insiden yang memicu kontroversi terjadi pada fase akhir balapan, ketika keduanya terlibat duel ketat memperebutkan posisi terdepan. Marquez mempertahankan garis balap bagian dalam dengan tujuan menjaga momentum keluar tikungan. Pada saat yang hampir bersamaan, Acosta mencoba masuk dari sisi berbeda dengan kecepatan tinggi dan sudut yang lebih tajam. Dalam sepersekian detik, ruang di antara kedua motor menjadi sangat sempit. Rekaman ulang menunjukkan bahwa tidak ada tabrakan keras yang membuat salah satu terjatuh. Tetapi terjadi momen krusial di mana posisi keduanya sangat berdekatan dan Acosta kehilangan jalur. Panel steward kemudian melakukan investigasi cepat. Berdasarkan evaluasi mereka, Marquez dianggap melakukan manuver yang melanggar batas regulasi dan dijatuhi penalti. Keputusan ini langsung memicu gelombang reaksi. Sebagian pihak menilai bahwa duel tersebut merupakan insiden balap biasa yang lazim terjadi di MotoGP modern, di mana agresivitas menjadi bagian dari strategi. Namun ada pula yang mempertanyakan apakah justru pendekatan Acosta yang terlalu optimistis menciptakan situasi berisiko tersebut. Nama Simon Crafar ikut menjadi sorotan dalam dinamika ini. Crafar memiliki pandangan yang lebih kompleks terhadap insiden tersebut. Ia menilai bahwa Marquez tetap berada di garis balapnya dan tidak secara aktif menyenggol atau menutup jalur Acosta secara mendadak. Data telemetri serta sudut kamera tertentu justru menunjukkan bahwa Acosta memasuki tikungan dengan pendekatan sangat agresif, sehingga margin kesalahan menjadi amat tipis. Dalam interpretasi tersebut, risiko terbesar dinilai muncul dari sudut masuk Acosta yang sangat berani, bukan dari tindakan defensif Marquez. Namun, sebagai bagian dari panel kolektif di bawah FIM, Crafar tetap menghormati mekanisme pengambilan keputusan bersama. Sistem steward memang dirancang agar keputusan tidak bergantung pada satu individu, melainkan pada analisis kolektif yang mempertimbangkan berbagai bukti teknis. Kontroversi ini juga memunculkan narasi publik yang lebih luas. Sebagian fans MotoGP berpendapat bahwa dalam kondisi fisik prima, ia hampir mustahil dikalahkan secara murni dalam duel 1 lawan 1. Pandangan tersebut didasarkan pada rekam jejak panjangnya sebagai juara dunia dan kemampuannya
mempertahankan posisi di bawah tekanan. Perdebatan ini sekaligus membuka kembali diskusi tentang konsistensi penegakan regulasi. Banyak pengamat meminta transparansi lebih rinci dari FIM terkait dasar analisis mereka, termasuk publikasi data telemetri atau penjelasan teknis mendalam agar publik memahami konteks keputusan. Dalam era digital, setiap sudut kamera dapat dianalisis ulang oleh jutaan penonton, sehingga keputusan steward hampir selalu menghadapi pengujian publik yang intens. Bagi Marquez, momen ini menjadi ujian psikologis tambahan setelah perjuangan panjangnya kembali ke papan atas. Kegagalan meraih kemenangan perdana musim ini tentu menjadi pukulan, tetapi ia tetap menunjukkan bahwa kecepatannya belum hilang. Konsistensinya sepanjang akhir pekan balapan mengindikasikan bahwa ia masih menjadi kandidat kuat perebutan gelar jika mampu menjaga kebugaran dan stabilitas performa. Rivalitas keduanya kini berkembang menjadi salah satu cerita utama musim 2026. Setiap pertemuan di lintasan tidak lagi sekadar pertarungan posisi, tetapi juga simbol persaingan generasi dan interpretasi gaya balap. Dalam olahraga dengan marin sekecil ini, perbedaan antara manuver brilian dan pelanggaran bisa berada dalam hitungan sentimeter dan sepersekian detik. Losing time, I'm fading fast. Bos Aprilia langsung shock. Marc Marquez juarai sprint race MotoGP Thailand, start P2 dan dengan mudahnya libas Bezzecchi yang start P1. Buriram kembali menjadi pusat perhatian dunia balap motor. Jika beberapa hari sebelumnya paddock dipenuhi spekulasi dan bisik-bisik soal 3 crash misterius yang dialami Marc Marquez saat tes pramusim, kini semua keraguan itu seperti dijawab dengan satu pernyataan tegas di lintasan. Marquez tampil menggila dan keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP Thailand 2026. Sebuah hasil yang langsung membuat kubu Aprilia Racing terdiam. Lebih dari sekadar kemenangan biasa, cara ia meraih hasil tersebut seolah mengonfirmasi kecurigaan lama. Ducati memang menyembunyikan potensi asli mereka saat tes di Buriram. Start dari posisi kedua, Marquez tidak membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan agresivitas khasnya. Di depannya berdiri Marco Bezzecchi yang memulai balapan dari pole position dan digadang-gadang akan menjadi ancaman serius. Namun, alih-alih terjebak dalam tekanan, Marquez justru tampil penuh keyakinan. Dengan kontrol dan determinasi yang sulit dibendung, ia berhasil melibas Bezzecchi dan mengambil alih kendali lomba. Tanpa perlu memerinci jalannya duel di setiap tikungan, satu hal yang jelas, Marquez berada dalam level berbeda pada sprint race tersebut. Kecepatannya konsisten, agresif, dan nyaris tanpa celah. Bagi banyak pengamat, kemenangan ini terasa seperti plot yang sudah diprediksi oleh sebagian kecil pihak yang percaya bahwa Ducati tidak pernah benar-benar menunjukkan kemampuan maksimal mereka saat tes. Motor Ducati Desmosedici GP26 yang beberapa hari lalu terlihat liar dan membuat Marquez 3 kali terjatuh, kini tampil stabil, eksplosif, dan dominan. Perubahan kontras ini menjadi bahan pembicaraan hangat di paddock. Apakah mungkin dalam waktu sesingkat itu Ducati menemukan solusi besar? Ataukah sejak awal mereka memang sudah memiliki paket kompetitif dan hanya menyimpannya rapat-rapat hingga balapan resmi dimulai? Bos Aprilia disebut langsung shock melihat performa tersebut. Dalam pernyataan singkatnya kepada media internasional, ia mengakui bahwa apa yang terjadi di sprint race terasa seperti konfirmasi dari kecurigaan sebelumnya. Saat tes, Aprilia sempat mempertanyakan kombinasi antara 3 crash dan tetap kompetitifnya catatan waktu Marquez. Kini, ketika Marquez tampil begitu dominan tanpa terlihat kesulitan berarti, dugaan bahwa Ducati sengaja tidak membuka seluruh kartu mereka semakin sulit diabaikan. Reaksi wajah para petinggi Aprilia di pit wall menjadi sorotan kamera televisi. Sebuah ekspresi antara tidak percaya dan frustrasi. Kemenangan ini juga menjadi sinyal kuat bagi seluruh grid MotoGP bahwa kombinasi Marquez dan Ducati bisa menjadi mimpi buruk musim ini. Sejak awal, banyak yang memprediksi bahwa perpaduan gaya balap agresif Marquez dengan karakter Desmosedici akan menghasilkan sesuatu yang spesial. Namun, sebagian pihak berharap proses adaptasi setelah ia diseruduk Bezzecchi di Mandalika akan memakan waktu lebih lama. Harapan itu runtuh lebih cepat dari yang dibayangkan. Sprint Race Thailand menjadi panggung pembuktian bahwa adaptasi tersebut mungkin sudah selesai bahkan sebelum musim benar-benar dimulai. Bezzecchi sendiri tampil solid sepanjang akhir pekan, dan memulai balapan dari posisi terdepan menunjukkan potensi kuatnya. Namun menghadapi Marquez dalam performa seperti itu, ia tampak tidak mampu membendung laju sang juara dunia. Fakta bahwa Marquez mampu menaklukkan pembalap yang start dari P1 tanpa drama panjang menambah bobot psikologis kemenangan ini. Bukan hanya soal tambahan poin, melainkan pesan tegas kepada rival. Ducati memiliki sesuatu yang belum sepenuhnya mereka pahami. Di garasi Ducati,
Suasana tentu berbeda 180 derajat dengan kubu Aprilia. Senyum puas terlihat jelas. Meski para pejabat tim tetap mencoba meredam euforia dengan pernyataan diplomatis. Mereka menegaskan bahwa kemenangan adalah hasil kerja keras kolektif, bukan bagian dari skenario tersembunyi. Namun sulit menampik bahwa performa motor pada sprint race terasa jauh lebih matang dibanding saat tes. Stabilitas pengereman, akselerasi keluar tikungan, hingga konsistensi lap time menunjukkan bahwa GP26 sudah berada di level kompetitif tertinggi. Bagi Aprilia, hasil ini menjadi alarm keras. Jika benar Ducati mampu menyembunyikan kecepatan saat tes, maka pendekatan analisis mereka terhadap data pramusim mungkin perlu dievaluasi ulang. Dalam era modern, setiap tim mengandalkan telemetri, simulasi, dan pembacaan sektor waktu untuk memetakan kekuatan rival. Namun jika sebuah tim dengan sengaja menahan performa atau tidak menjalankan simulasi penuh saat tes, maka interpretasi data bisa meleset jauh dari kenyataan. Sprint Race Thailand menjadi contoh nyata bahwa apa yang terlihat di timesheet pramusim tidak selalu mencerminkan realitas balapan. Di sisi lain, kemenangan ini juga mempertegas aura mental Marquez. Setelah 3 crash yang memicu spekulasi dan kritik, ia menjawab dengan cara paling efektif. Tidak ada konferensi pers panjang atau pembelaan retoris yang bisa sekuat bukti di lintasan. Dengan satu hasil impresif, ia membalikan narasi dari keraguan menjadi dominasi. Para rival kini bukan lagi membicarakan crash di tes, melainkan bagaimana cara menghentikannya. Dampak psikologisnya sangat besar. Bagi pembalap lain, melihat Marquez dalam mode agresif dan percaya diri adalah sinyal bahaya. Bagi Aprilia, kemenangan ini seperti tamparan realitas bahwa musim 2026 mungkin akan lebih berat dari perkiraan. Jika Ducati benar-benar telah menguasai paket mesin sebelum homologasi dibekukan, maka ruang pengembangan sepanjang musim akan semakin terbatas untuk mengejar ketertinggalan. Losing time, I'm fading fast.